Puluhan tahun setelah wabah Range virus menghancurkan dunia, manusia yang tersisa ternyata berubah lebih mengerikan dari zombinya sendiri. Bayangin, lo disandra kultus brutal yang suka pengorbanan manusia. Lalu dipaksa ikut ritual setan di kuil dari tulang manusia. Dan malam itu berubah jadi pembantaian paling gila saat zombie raksasa akhirnya muncul. Dan ini adalah kelanjutan cerita film 28 Years Later. Semua kekacauan itu berawal saat seorang pemuda bernama Spike memutuskan meninggalkan Pulau Lindisfarne demi mencari kehidupan baru. Tapi bukannya menemukan harapan, dia malah jatuh ke tangan kelompok paling sadis yang pernah dia temui. Kelompok kriminal brutal itu dipimpin oleh pria psikopat bernama Jimmy Crystal. Dan Jimmy ini bukan sekedar penjahat biasa. Dia memperlakukan dirinya seperti nabi atau bahkan iblis. Seluruh pengikutnya hidup layaknya kultus memuja setan. Mereka memakai simbol aneh, melakukan ritual mengerikan, dan yang paling parah, mereka suka melakukan pengorbanan manusia. Listen. Focus. Spike yang sendirian langsung dijadikan tawanan. Setiap hari dia dipukul, diancam, dan dipaksa melihat kebrutalan kelompok itu demi hiburan mereka. Jimmy Crystal sendiri menikmati semua penderitaan itu. Dia ngomong lembut, tapi matanya kayak orang yang udah kehilangan akal sehat. Dan makin lama Spike sadar, orang ini bukan cuma gila, dia haus akan kekuasaan. Di tengah dunia yang hancur karena Range virus, Jimmy berhasil membangun kerajaan kecilnya sendiri lewat rasa takut. Sementara itu, di tempat lain yang jauh lebih aneh dan menyeramkan, ada seorang dokter bernama Ian Kelson. Kalau Jimmy terlihat seperti iblis, maka Kelson terlihat seperti orang yang hidup berdampingan dengan kematian. Dia tinggal di tempat bernama Bone Temple, sebuah kuil mengerikan yang dibangun dari susunan tulang manusia steril. Bayangin, masuk ke ruangan yang dindingnya penuh tengkorak dan tulang belulang, tapi semua disusun rapi seperti karya seni. Dan di tempat itulah Kelson melakukan eksperimen paling berbahaya di dunia. Karena dia percaya Range virus sebenarnya masih bisa ditekan, masih bisa dikendalikan, bahkan mungkin disembuhkan. Untuk membuktikannya, dia merawat seekor alpha infected raksasa bernama Samson. Zombie ini beda dari infected biasa. Tubuhnya besar, brutal, dan cukup pintar untuk mengenali manusia tertentu. Kelson terus memberi Samson terapi obat dan morfin mikro agar sifat agresifnya perlahan turun. Dan hasilnya mulai terlihat. Samson memang masih monster, tapi dia tidak langsung menyerang Kelson. Bahkan terlihat seperti mengenali dan mematuhi sang dokter. Dan kalau eksperimen ini berhasil, itu berarti dunia mungkin masih punya harapan. Tapi sayangnya, harapan itu justru menarik perhatian orang yang paling nyeleneh. Karena suatu hari, kelompok Jimmy Crystal akhirnya menemukan Bone Temple. Dan saat mereka melihat Kelson, mereka langsung ketakutan. Tubuh Kelson penuh cat yodium untuk melindungi dirinya dari infeksi. Kulit kuning oranye tinggal di kuil tulang dan ditemani seekor monster raksasa. Semua itu membuat pengikut Jimmy percaya bahwa Kelson adalah Old Nick atau setan sungguhan. Jimmy yang biasanya mengendalikan semua orang mulai panik. Karena untuk pertama kalinya, para pengikutnya mulai takut pada sosok lain selain dirinya. Dan Jimmy nggak bisa nerima itu. Akhirnya dia memaksa Kelson untuk berpura-pura menjadi iblis di depan seluruh kultus. Dia ingin memanfaatkan rasa takut mereka, agar dirinya tetap terlihat sebagai pemimpin. Anehnya, Kelson setuju. Malam itu Bone Temple berubah jadi pertunjukan neraka. The fingers of my right. Its number is 606. Api dinyalakan di mana-mana. Musik Iron Maiden menggema keras. Dan Kelson mulai muncul seperti sosok iblis yang turun dari neraka. Melihat itu semua, pengikut Jimmy langsung histeris. Sebagian berlutut, sebagian menangis ketakutan, dan Jimmy menikmati semuanya. Sampai satu momen mengubah segalanya. Di tengah pertunjukan itu, Kelson melihat Spike. Dia sadar, pemuda itu bukan bagian dari kultus.
Dan diam-diam Kelson mulai memprovokasi para pengikut Jimmy. Dia membisikkan bahwa pemimpin mereka sebenarnya lemah, serta berkata bahwa pengorbanan sesungguhnya adalah Jimmy Crystal sendiri. Dan perlahan para pengikut mulai ragu. Tatapan mereka berubah. Jimmy mulai kehilangan kendali atas semua pengikutnya. Situasi langsung kacau. Jimmy yang panik akhirnya menusuk Kelson dengan brutal. Semua orang syok. Darah langsung membasahi Bon Temple. Tapi justru itu jadi awal kehancuran Jimmy, karena salah satu pengikut kultus bernama Ing akhirnya berbalik melawan. Dia mengungkap kalau nama aslinya sebenarnya Kelly, dan selama ini dia cuma bertahan hidup di bawah kendali Jimmy. Sekarang dia muak. Kelly mulai membantai loyalis Jimmy satu persatu. Bon Temple berubah jadi medan perang berdarah. Orang-orang saling bunuh di tengah api dan teriakan. Spike yang selama ini dipermainkan akhirnya mengambil kesempatan. Dia menyerang Jimmy, menusuknya sebagai balas dendam atas semua penderitaan yang dia alami selama di tempatnya. Jimmy roboh, tapi Kelly belum selesai. Dalam momen paling brutal di film ini, dia menyeret Jimmy Crystal ke salib, lalu menyalibnya secara terbalik di dalam Bon Temple. Pemimpin kultus yang selama ini merasa seperti dewa, akhirnya diperlakukan seperti korban ritualnya sendiri. I think you're softer now. You put on a good show. Sementara itu, Kelson tergeletak sekarat. Dan di saat semua orang takut, Samson sang alpha akhirnya muncul. Monster raksasa itu berjalan mendekati Kelson. Semua orang mengira Samson bakal langsung membunuh siapapun di sana. Tapi ternyata tidak. Dia mengenali Kelson. Eksperimen dokter itu benar-benar berhasil sebagian. Samson berdiri diam, lalu perlahan mengangkat tubuh Kelson yang sudah mati dan membawa jasadnya pergi masuk ke dalam hutan. Momen itu jadi salah satu adegan paling aneh sekaligus tragis di film. Karena monster yang seharusnya tidak punya rasa kemanusiaan justru terlihat berduka, sedangkan manusia seperti Jimmy malah berubah, lebih kejam dari zombie. Dan nasib Jimmy sendiri benar-benar mengerikan, masih tergantung terbalik di salib. Di sini terlihat dia mulai berhalusinasi. Dalam kondisi setengah mati, dia melihat Samson seperti iblis sungguhan yang datang menjemputnya. Lalu dari kejauhan, suara infected mulai terdengar. Satu demi satu zombie berdatangan ke Bon Temple. Jimmy cuma bisa menjerit ketakutan, sementara tubuhnya nggak bisa bergerak. Dan beberapa detik kemudian, kawanan infected langsung mengerubunginya hidup-hidup. Dan itu merupakan akhir yang pantas buat monster seperti dia. Setelah kekacauan itu, Spike dan Kelly akhirnya kabur ke alam liar. Tapi dunia luar masih dipenuhi infected. Mereka terus dikejar tanpa henti. Tenaga mereka mulai habis. Dan tepat saat semuanya terasa akan berakhir, tiba-tiba seseorang muncul dari kegelapan. Pria itu langsung membunuh infected dengan cepat dan brutal. Spike dan Kelly kebingungan, sampai akhirnya wajah pria itu terlihat jelas. Ternyata dia adalah Jim, survivor legendaris dari film original 28 Days Later. Dan dia tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang gadis bernama Sam. Kemunculan Jim langsung jadi momen paling mengejutkan di ending film ini. Karena itu berarti semua cerita dari film pertama akhirnya terhubung lagi. Film pun berakhir dengan cliffhanger besar. Spike dan Kelly kini bertemu survival paling berpengalaman di dunia range virus. Tapi pernyataannya, apakah Jimmy benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka? Atau dia sebenarnya sedang membawa mereka menuju perang yang jauh lebih besar? Karena setelah semua kegilaan ini, mimpi buruk sebenarnya mungkin baru saja dimulai.